Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi yang menonton. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kasus pelanggaran privasi dan etika keamanan cyber yang berjudul kasus peretasan akun YouTube DPR RI. Di sini adalah anggota tim kami. Yang pertama ada Hidyo Kevin, kedua saya sendiri Fatih Wiransa, ketiga ada Aging Kurnia Muhammad, keempat ada RM Sultan Arif, kelima ada Muhammad Kelvin Prayoga, dan yang keenam ada Muhammad Vicky Saputra. Oke, di sini ada isinya. Yang pertama ada kronologi kasus, terus yang kedua ada hukum dan aturan yang dilanggar, ketiga ada etika yang dilanggar, keempat data privasi apa yang dilanggar, kelima ada penanganan dan penyelesaian kasus, dan yang keenam ada saran untuk pencegahan kasus serupa. Baik, untuk materi pertama yaitu kronologi kasus akan disampaikan oleh teman saya RM Sultan Arif. Kepada Sultan Arif, saya persilakan. Baik, moderator, terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan kronologi dari kasus YouTube DPR yang kena retas. Pertama, ada hari Rabu pukul 11 WIB, aktivitas peretasan terhadap akun YouTube DPR RI yang menayangkan siaran langsung disebut telah berhenti. Lalu, akun ditangguhkan sementara oleh Google atas permintaan DPR RI. Akun tersebut telah pulih pada Rabu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, namun saat itu belum ditayangkan kembali karena masih belum pulih secara keseluruhan. Pada Kamis 7 September 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat, Google masih berupaya melakukan pemulihan penuh terhadap akun YouTube DPR. Selama masih pemulihan, untuk sementara akun official YouTube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI. Saat itu, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri tengah menyelidiki kasus peretasan akun YouTuber DPR RI yang menampilkan tayangan live judi online tersebut. Pihak kepolisian juga telah menurunkan tim untuk mengusut peretasan itu. Tim CSIRT, Computer Security Incident Response Team, Direktorat Tindak Pidana Cyber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Sultan yang sudah menjelaskan kronologi kasus peretasan akun YouTube DPR RI. Oke, yang kedua ada hukum dan aturan dilanggar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, dalam hukum di Indonesia, peretasan merupakan tindak kejahatan baru. Di hukum untuk peretasan itu dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. Jadi aturan yang dilanggar itu ada 3. Yang pertama ada pasal 30 ayat 1 UU ITE, kedua ada pasal 30 ayat 2 UU ITE, dan pasal 30 ayat 3 UU ITE. Untuk isinya pada pasal 31 berisi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik media online dengan cara apapun. Terus pasal 30 ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Lalu pasal 30 ayat 3 berbunyi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, dari 3 ayat di atas ada ancaman pidana sanksi, yaitu pasal 46 ayat 1, pasal 46 ayat 2, dan pasal 46 ayat 3. Untuk ancamannya, pasal 46 ayat 1 berbunyi setiap orang yang mempunyai unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga denda 600 juta rupiah. Lalu pada pasal 46 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 30 ayat 2 dapat dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun atau dendanya itu 700 juta rupiah. Lalu terakhir ada pasal 46 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dapat dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta. Oke, lalu ada materi ketiga di sini yaitu etika yang dilanggar yang akan disampaikan oleh teman saya Aging Kurnia Muhammad. Kepada Aging dipersilakan. Oke, terima kasih pada Fatur. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika yang dilanggar. Di sini ada 4 etika yang dilanggar. Pertama itu etika profesi. Etika profesi itu berisi peretasan merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum dan kode etik profesi. Selanjutnya itu ada etika kerahasiaan yang berisi pelaku peretasan telah melanggar etika kerahasiaan dengan mengakses dan menyebarkan informasi pribadi yang tidak seharusnya diketahui oleh publik. Selanjutnya itu ada etika moral. Peretasan merupakan tindakan yang tidak bermoral karena melanggar hak privasi orang lain. Pelaku peretasan telah mengambil keuntungan dari situasi yang tidak menguntungkan korban. Yang keempat itu ada etika sosial. Peretasan merupakan tindakan yang melanggar norma sosial karena dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Oke, itu saja dari saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Aging yang telah menjelaskan materi etika yang dilanggar. Next ada data privasi apa yang dilanggar. Yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Vicky Saputra. Kepada Vicky saya persilakan.
Oke, terima kasih Fatur. Di sini saya akan menjelaskan data privasi apa yang dilanggar. Informasi pribadi pengguna, nama lengkap, email, atau informasi pribadi lainnya terkait dengan akun pemerintah bisa menjadi sasaran pencuri. Data pengguna, wilayah penelusuran, referensi pengguna, dan data pengguna lainnya yang terkait dengan aktivitas di platform bisa menjadi target. Konten sensitif, video atau informasi sensitif yang diunggah oleh pemerintah dapat menjadi sasaran untuk diubah, dihapus, atau disebarkan tanpa izin. Data administrasi, informasi administrasi seperti daftar pengguna atau hak akses khusus dapat diakses dan dimanipulasi oleh pihak yang meretas. Komunikasi internal, pesan atau komunikasi internal yang diunggah atau tersimpan di platform seperti diskusi atau komentar yang bersifat internal bisa menjadi sasaran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Vicky yang telah menjelaskan tentang privasi yang dilanggar. Next ada penanganan dan penyelesaian kasus yang akan disampaikan oleh teman saya, Emilio Kevin. Ada Emilio, dipersilakan. Baik Fatur, terima kasih. Nah, dalam kasus ini ada beberapa poin penting yang bisa kita lakukan untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kasus. Pertama, identifikasi vulnerability dan impact-nya. Langkah pertama ini perlu dilakukan untuk menganalisis vulnerability dan impact-nya. Nah, vulnerability apa? Vulnerability adalah sebuah kelemahan atau celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengakses akun DPR. Nah, di sini impact-nya apa? Bisa saja reputasi publik DPR itu tercoreng. Nah, yang kedua itu ada audit keamanan. Audit ini digunakan untuk melakukan proses recovery akun serta melakukan peninjauan ulang tentang sistem yang telah diterapkan dalam DPR. Nah, selanjutnya ada komunikasi publik. Komunikasi publik ini berisi tentang pernyataan yang publik yang jelas dan transparan mengenai tindakan yang telah diambil untuk menyelesaikan insiden peretasan. Komunikasi publik ini juga dapat untuk membantu channel YouTube DPR kembali pulih namanya. Nah, yang terakhir ada investigasi. Investigasi ini adalah sebuah investigasi yang mendalam dan metodis untuk mengidentifikasi pelaku. Ini juga dapat melibatkan pekerja secara profesional di bidang keamanan cyber. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Emilio Kevin yang telah menjelaskan penanganan dan penyelesaian kasus. Terakhir ada saran dan pencegahan untuk kasus serupa yang akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Kevin. Pada Kelvin saya persilakan. Terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menyampaikan saran dan pencegahan kasus serupa dari akun DPR yang terkena retas. Ada beberapa poin, ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu dengan cara peningkatan keamanan. Peningkatan keamanan ini bisa saja menggunakan autentikasi 2 faktor. Selanjutnya ada pembaruan rutin kata sandi dan kesadaran terhadap tautan phishing dapat membantu pencegahan peretasan akun YouTube DPR atau serupa. Poin kedua yaitu pelatihan keamanan cyber kepada pengguna akun. Memberikan pelatihan ini kepada pengguna akun dapat membantu meningkatkan keamanan akun YouTube DPR. Poin ketiga yaitu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi. Selain itu, memastikan bahwa perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui, serta memantau aktivitas akun secara teratur untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dan poin yang terakhir yaitu menghindari menggunakan jaringan publik saat login menggunakan akun. Menggunakan jaringan publik mungkin saja berbahaya karena attacker dapat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pengguna melalui jaringan yang digunakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kelvin yang telah menjelaskan tentang saran dan pencegahan untuk kasus serupa. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada dosen mata kuliah yaitu Pak Heru dan Pak Busyairi Dido, serta anggota tim yang berkontribusi. Sekian dari kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.